Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar. Kita jumpa lewat Mutiara Pagi. Dan tentu saya tidak sendiri, ada narasumber nanti yang akan menemani kita dan bahas tentang spiritual yang mapan melahirkan kepribadian yang sopan. Saya juga ajak Anda mendengar yang ingin bergabung nantinya lewat jalur telepon di 0328662317 ataupun 665396. Ketika orang yang cerdas secara spiritual itu biasanya ditandai dengan kesadaran diri yang tinggi, termasuk kemampuan untuk menemukan makna dalam pengalaman serta kepekaan terhadap nilai-nilai dan motivasi diri. Dan mereka mendengar biasanya juga cenderung memiliki kemampuan untuk berpikir holistik. Artinya memahami keterkaitan antara berbagai aspek kehidupan begitu ya, menyadari peran, kemudian tujuan hidup. Kecerdasan spiritual ini juga mencerminkan dalam sikap empati, ada kemampuan memaafkan dan ketenangan batin bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Nah, kita akan banyak bahas kemudian bagaimana ketika punya spiritual yang mapan ini untuk melahirkan kepribadian yang sopan. Saya telah bersama dengan narasumber lewat Zoom pagi hari ini ke ruang dengar Anda mendengar. Sudah ada Ustadz Izul Mutakin MTHI, beliau sebagai penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum Ustadz Izul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya, senang sekali bisa Alhamdulillah. kembali menemani pendengar. Nah, Ya, Kizil, ini terkait dengan bagaimana kita punya spiritual yang mapan nih, agar kita menjadi orang-orang yang sopan begitu ya. Sedikit betul. gambaran seperti apa sebenarnya, Kizil? Baik, saya sapa dulu pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih menggerakkan tubuh di pagi ini, memberikan kita nafas dan kita bisa melihat suasana pada pagi yang insya Allah penuh dengan kesejukan ini. Dan semoga kesejukan itu bukan hanya kita rasakan secara lahiriah tapi juga batiniah. Tentunya salawat dan salamullah kita aturkan kepada baginda Rasulullah yang senantiasa menjadi contoh utama dan paling pertama bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat dalam spiritnya, kuat di dalam spiritual, kuat di dalam cerdas di dalam spiritual kita. Kecerdasan intelektual itu nonsen jika tidak ada kecerdasan spiritual. Maka sebetulnya setiap kecerdasan fisik kita itu akan hambar jika tidak didasari dengan kecerdasan spiritual. Sebab yang terpenting pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa penting untuk kita terus menjaga spiritualitas kita. Karena bagaimanapun saja dengan spiritual ini kita ada upaya untuk mengenal nilai dan makna dalam kehidupan ini. Seseorang yang tidak mengenal makna dalam kehidupan, dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal kepada penciptanya. Nah, jadi dalam sebuah sebuah maqalah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Ketika kita sudah mengenal tentang esensi dari diri kita sendiri, tentang nilai-nilai yang perlu kita lakukan, maka insya Allah kita akan mudah mengenal kepada Tuhan. Sepanjang kita tidak mengenal terhadap diri kita sendiri, lalai akan diri kita sendiri, tidak peduli dengan diri kita sendiri, maka sulit kita akan peduli kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka pada kesempatan pagi hari ini penting tema yang kita usung pada kesempatan pada pagi ini adalah apa? Tadi yang sudah disampaikan oleh presenter kita Mbak Ririn, bahwa spiritual yang mapan akan membuat meningkatnya kesopanan. Intinya itu yang tema yang kami usung. Artinya kesopanan dalam hidup, kebaikan dalam hidup, itu tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kemapanan di dalam spiritual. Maka akhlakul karimah. Nah, ini yang terpenting ini. Akhlakul karimah itu akan terbentuk dari pribadi yang memiliki spiritual yang kuat. Nah, ini yang perlu kita mantapkan di kita semua, terutama di kalangan muda. Nah, para pemuda, para generasi bangsa, momennya saat ini adalah momennya kemerdekaan ya. Bisa kita kaitkan ini tema kita kali ini. Karena Indonesia itu tidak akan pernah menang kalau tidak ada spirit dari para pendahulu kita. Indonesia itu tidak akan pernah merdeka jika tidak ada spirit yang mapan dari para leluhur, para pejuang kita. Maka bukan hanya mereka, para leluhur, bukan hanya berbekalkan fisik yang kuat. Enggak. Justru dari sisi fisik, mereka para pejuang sangat terbatas pada waktu itu. Karena memang ekonomi masih sangat berantakan pada waktu itu. Dan perlengkapan perang masih sangat sederhana sama sekali. Kalau mereka tidak mengandalkan dan mengutamakan spirit, maka tentu kita tidak akan pernah merasakan bergibarnya bendera putih di negara tercinta ini. Maka adanya kemerdekaan tercapainya kemerdekaan pada bangsa kita yang saat ini usianya adalah 80 tahun. Tahun 45 kita merdeka. Mereka para pendahulu kita bukan hanya semata-mata menggotong senjata, bukan hanya membawa alat perang yang hanya seadanya, akan tetapi mereka memantapkan spiritualitas yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Spiritnya dinampakkan. Maka terlahirlah negara kita ini. Nah, maka penting terutama bagi para pemuda, para generasi bangsa ini untuk meningkatkan spirit agar apa? Agar hidup ini tidak hanya terlihat fisiknya saja, tapi terlihat batinnya. Karena kata dalam sebuah riwayat ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap bentuk tubuh dan kemudian tidak melihat terhadap bentuk wajah kalian. Yang dipoles hanyalah wajah, yang dibaik-baikin adalah tubuh. Tidak itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat terhadap hati kalian semua. Maka spirit itu sumbernya ada di hati. Nah, maka bagaimana kita selaku generasi bangsa, kita para pemirsa semua, bagaimana kita mengelola, memanajemen kolbu kita, memanage hati kita, agar apa? Kita mudah memaknai makna kehidupan ini. Kita mudah menjadi esensi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena spiritual itu identik kepada koneksitas, ketersambungan hati. Ya, ketersambungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ketersambungan hati dengan lingkungan kita, ketersambungan hati dengan sekitar kita. Nah, jika koneksi ketersambungan itu sudah mulai putus, maka akan berkurang juga spirit dalam kehidupan kita. Maka ini yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan dan menjaga spiritual kita. Saya ingatkan lagi bahwa spirit itu lebih terkoneksi kepada bagaimana sambungan kita kepada Allah
sambungan kita kepada lingkungan kita, kepada sekitar kita, sehingga kita betul-betul menjadi makhluk Allah yang uh, sopan, bukan hanya sekedar dilihat mapan. Kemapanan tanpa kesopanan tidak akan ada artinya. Contoh misalkan, kita mapan dalam bisnis tapi tidak sopan. No, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Mapan di dalam apa namanya intelektual kita, tapi tidak ada kesopanan, maka percuma intelektual kita itu. Nah, dan setiap kemapanan jika tidak dibarengi dengan kesopanan, maka esensinya adalah nol. Karena apa? Kesopanan inilah sejatinya yang menunjukkan terhadap bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Qimatul mar'i khuluquhu, kata Rasulullah. Nilai seseorang itu berada pada akhlaknya. Otomatis ketika orang tidak berakhlak, maka dia tidak bernilai apa-apa, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai pembuka terkait tentang spiritual. Ya, Bisa dilanjutkan di sisi berikutnya. baik. Terima kasih. Artinya kesopanan ini jauh di atas ilmu begitu ya. Jauh, iya, al-adab qoblal ilm. Jadi adab, Hmm. etika, kesopanan itu di sebelum ilmu. Dan orang-orang yang demikian dicontohkan oleh para pahlawan kita ya, seperti digambarkan oleh Ki Pahlawan. Izul tadi ya. Betul, ya. Baik. Jadi kalau mereka para pahlawan kita tidak memiliki spirit yang kuat dengan kondisi dalam keterbatasan, kita sudah tahu dalam sejarah bagaimana Indonesia pada waktu itu, maka tentu kita tidak akan melihat sang merah putih Hmm. berkibar di negeri tercinta ini. Ya. Kemudian bagaimana ciri orang yang cerdas secara spiritual atau mapan dalam spiritual? Barangkali juga ada gambarannya biar kita menjadi orang-orang yang tergolong di dalamnya begitu, Ki. Iya, baik. Ada memang beberapa ciri yang bisa kita lihat dalam diri kita sendiri, eh, bahwa spirit kita itu kuat. Yang pertama adalah apa? Eh, Tarqiyatul ubudiyah, meningkatnya penghambaan, meningkatnya pengabdian. Tarqiyatul ubudiyah, meningkatnya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, bukan hanya di kalangan orang Islam saja, tapi pemeluk agama lain. Jadi kepatuhan terhadap nilai-nilai agama yang sudah dipelajari, yang setelah dianut, itu bagian dari ciri. Jadi semua pemeluk agama, agama apapun saja, semakin dia menjalankan nilai-nilai agamanya, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ajaran itu. Nah, yang dalam istilah agama kita adalah ketaatan, penghambaan. Nah, itulah sebetulnya spiritual yang apa namanya ciri khas atau karakter yang bisa dilihat dalam diri kita sendiri. Maka semakin berkurangnya di dalam ketaatan melaksanakan nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama, itu melambangkan bahwa diri kita sudah menurun spiritual kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini yang terpenting juga adalah kedekatan kita kepada Sang Maha Kuasa dengan berbagai ritual atau ubudiyah yang kita lakukan. Kalau dalam agama kita dengan zikir, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan meningkatkan sholat tahajud, kemudian dengan apa namanya amalan-amalan soleh yang lainnya kita lakukan, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Ini juga bisa dilihat dan juga ciri khas karakternya adalah apa? Dia tadabbur, dia merenungkan segala apa yang terjadi, dijadikan sebuah ibarah untuk memperbaiki diri. Ini penting sekali. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Merenung sejenak itu lebih baik daripada ibadah se, sehabisnya tahun. Ya, semua tahun itu. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita tadabbur, kita merenungkan apa yang telah terjadi dalam kehidupan ini pada diri kita, pada lingkungan, untuk dijadikan sebuah pelajaran yang pada akhirnya akan membimbing kita kepada jalan yang benar. Iya. Artinya ini juga punya kayak semacam empati begitu ya, kepekaan yang Betul.
kuat ya, dengan Mm-mm, lingkungan sekitar kata mm-mm, Ki Isel tadi. Nah, kemudian tidak sedikit juga kenyataannya nih Kiai ketika orang-orang yang kemudian secara adab begitu ya dalam tanda kutip itu masih kurang ya, kurang menghargai orang lain, suka mm-mm. kurang sopan lah artinya. Apakah itu berarti dia punya spiritual yang lemah, Kiai? Ya, dan itu salah satu tanda-tanda bahwa ketika orang spiritualnya itu lemah, maka akan berdampak kepada eh, kepribadiannya. Hmm. Nah ini, maka seperti saya katakan tadi bahwa eh, memang spirit ini akan sangat menjadi pondasi dalam sebuah kepribadian seseorang. Hmm. Jadi spirit ini akan sangat berpengaruh. Nah ini ada sebuah eh, riwayat seperti yang saya ingat ini. Illam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa innaka maqbulun kabbalatka khati'atuk. Ini dalam sebuah riwayat hadis. Apa kata Rasulullah? Ini saya temukan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Illam taqwa ala qiyamil lail. Jika kau sudah tidak mampu untuk beribadah di malam hari, wasiyamin nahar dan berpuasa di siang hari, fa innaka maqbulun. Ketahuilah bahwa pada waktu itu kau sedang terbelenggu. Siapa yang membelenggu? Kabbalatka khati'atuka, kau terbelenggu dengan dosa-dosamu. Nah, maka semangat tidaknya kita melakukan sebuah penghambaan ya tergantung dari perbuatan kita. Kalau perbuatan kita banyak salahnya, banyak dosanya, maka justru perbuatan salah dan perbuatan dosa itu akan membuat kita tidak suka, tidak semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, maka meningkatkan spiritual, taqarrub kepada Allah, istighfar, meningkatkan istighfar, zikir-zikir, memohon ampun kepada Allah, ini akan membuat kita semakin ringan di dalam berbuat kebaikan. Seperti itu. Ya, baik. Kita kasih kesempatan kepada pendengar untuk bergabung lewat jalur telepon. Silakan di 662 317 ataupun 665 396. Assalamualaikum. Ya, bisa dicoba kembali ya untuk bisa tersambung. Boleh juga lewat seluler Pro 1 di 0811 3345 101. Kita masih terus bersama Ki Isl Mutakin berbincang soal spiritual yang mapan, melahirkan kepribadian yang sopan. Dan tentu Anda juga bisa lewat WhatsApp ya di 0811 3345 101 untuk yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita di Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Ya, halo. Ya, terputus bisa dicoba kembali ya. Ki Izul, ini saya Ya. tertarik ketika realita tidak hanya anak muda ya, tapi juga yang sudah sepuh barangkali bisa menjadi contoh nih bagaimana mereka punya kepribadian dalam menyelesaikan masalah. Nah, kadang orang yang kurang sopan secara adab begitu dalam menyelesaikan masalah itu kurang selaras lah. Kalau kurang benar mungkin nggak enak gitu ya, kurang selaras sehingga ketika tidak mampu untuk memaafkan. Padahal kalau sudah spiritual mapan kan mereka juga tidak lagi menyimpan dendam gitu ya. Artinya bisa Betul. memaafkan kesalahan orang lain. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini di situasi yang bisa luas, berani menghadapi tantangan dan seperti apa dengan orang-orang yang kita lihat dalam keseharian kita? Baik, iya Mbak Ririn. Eh, ini memang sangat penting sekali untuk kita ketahui bahwa setiap problem akan terselesaikan dengan sesuai harapan itu jika problem itu kita atasi dengan jiwa yang betul-betul beretika, berakhlakul karimah. Mhm. Karena adil, bijak, kemudian itu terlahir dari pribadi yang memiliki yang berakhlakul karimah. Ya. Sehingga orang yang berakhlak itu semua apa yang terjadi, peristiwa atau bahkan problem yang menimpanya, dia akan menyelesaikannya dengan cara yang santun dan bijak. Nah, kenapa? Karena setiap problem yang diselesaikan dengan tidak beretika justru akan menambah problem. Hmm. Contoh misalkan nih, maaf dalam urusan rumah tangga saja misalkan ada satu problem kemudian diselesaikan dengan yang tidak beretika, marah-marah, saling ngambek misalkan.
nggak mau berdiskusi, nggak mau merembukkan, nggak mau curhat dengan secara terbuka, maka pada akhirnya akan menambah rumit masalah itu sendiri. Begitu juga dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, maka berunding, wasyawirhum fil amr, ini bagian dari akhlak di dalam menyelesaikan masalah. Merundingkan masalah itu, merembukkan masalah itu. Kita kalau ini masalah ini tidak bisa diselesaikan secara individu, ayo kita gotong royong. Bagaimana teknisnya? Nah ini, maka penting. Nah, orang yang memiliki kesadaran seperti ini adalah mereka yang memiliki spiritual yang kuat. Spiritual yang kuat. Ya. Spiritual yang mapan. Nah, jika orang tidak memiliki spiritual, maka dia hidup akan menjadi, kata orang Madura, ya, kardi, karpe cibi. Ya, atau kata orang Jawa, kardi, karpe dewe. Gitu. Ya, jadi Kardiman lebih lengkap. iya, Karena nyaman. nyaman. Nah, iya ini. Maka maka penting sebetulnya bagaimana kita bisa berakhlakul karimah, bagaimana kita bisa memberikan keputusan yang bijak. Maka harus bersumber dari pribadi yang memiliki spiritual yang mantap. Ya. Nah, jadi ketika sudah mantap spiritualnya, itu gerakan tubuh itu tidak bersumber dari hanya keinginan semata, tapi koneksi dengan Sang Pencipta. Nah ini, ya ketika yang terkoneksi dengan zat yang telah menciptakan hati kita, yang membolak-balikkan hati kita, maka insya Allah pasti akan bergerak pada ridhonya, bergerak kepada sesuatu yang diridhoinya. Maka para ulama bagaimana spiritnya itu bisa mantap, dia mengatur riyadhahnya, dia melatih dirinya sendiri. Contoh misalkan kalau kita, itu bagian dari riyadhah. Kalau setelah sholat kita zikiran, wiritan sejumlah sekian. Itu bagian untuk menata spirit sebetulnya. Menata spiritualitas. Ini sebenarnya. Baik. Ya, Ini Mbak. ada pendengar, kita terima dulu, Ki Izul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, dengan? Supriyadi, Mbak. Ya, silakan Mas Supriyadi dengan Ki Izul Mutakin. Mohon maaf sebelumnya, Mbak Rin. Topiknya apa, Mbak Rin? Iya, kita masih berbincang soal spiritual mantap menjadikan kesopanan. Ya, Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan saya ingin tanya, misalkan saya memberi kesopanan sama orang, terus eh, orang tersebut artinya tidak apa, tidak, Tidak membalas dengan rasa sopan juga iya, begitu. iya. Terus bagaimana hukumnya, Pak Kiai? Katanya kan kalau kesopanan itu paling dibutuhkan eh, seumur hidupnya, Pak Kiai. Ya, Saya mohon penjelasan, Pak Kiai. Baik, baik. terima Ya. kasih. Terima kasih atas Ya. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berbuat baik, tapi ternyata orang lain tidak berbuat baik kepada Ya, kita. bagaimana cara kita Nah, menyikapinya nih? bagaimana cara kita menyikapinya? Pertama, berbuat baiklah dengan tanpa pamrih. Ini dasarnya. Berbuat baik dengan tanpa pamrih. Dengan ada tanda tendensi apapun. Jika ketika kita berbuat baik, namun masih ada tendensi lain yang melatar belakangi. Mohon maaf, misalkan ingin berbuat baik agar orang baik kepada kita, misalkan. Tidak karena tulus, murni karena ingin kita berbuat kebaikan. Nah, ini berarti ada yang salah daripada diri kita. Nah, maka ahsin yuhsinillahu ilaik. Berbuatlah kamu kebaikan, maka Allah akan berbuat baik kepada kamu sendiri. Kepada kamu. Nah, maka yang terpenting adalah pertama, yang perlu kita jadikan, sikap kita adalah apa? Yang penting kita berupaya untuk berbuat kebaikan, soal orang lain tidak berbuat baik kepada diri kita, itu tidak menjadi sebuah persoalan. Yang menjadi persoalan ketika dibalik, orang lain berbuat baik kepada kita, sementara kita enggan berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi problem. Zolim ya kita berarti. Nah, betul. Maka yang perlu kita ketahui adalah berbuatlah kebaikan dengan tanpa pamrih. Sikap kita adalah apa?
kita menjalankan nilai-nilai kebaikan, menjalankan nilai-nilai pengabdian itu dengan betul-betul dilandasi dengan ketulusan. Seperti lambang negara kita merah putih, yang putih melambangkan ketulusan di dalam mengabdi, ketulusan di dalam menghormati negeri ini dengan Ya, tanpa pamrih seperti itu. teruslah berbuat baik meskipun kita tidak diperlakukan baik seperti itu. Betul nih ya. Ini ada pendengar lagi yang ingin bergabung. Ke Izul kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Mas Dede. Iya, begini Pak Kiai. Iya. Apa masalah lakin ya? Ya tentu yang saya tahu itu Nabi Muhammad itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Betul, betul, betul. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Kiai, kemapanan itu tidak akan berarti jika tidak ada Kesopanan. kesopanan. Kesopanan, betul. Kesopanan di sini tentu adab, terus ya, akhlak begitu. Akhlak, betul. Namun pada saat sekarang ini untuk mencapai kemapanan itu sendiri terkadang mengabaikan apa yang namanya etika. Betul, betul, betul. Ya, mengabaikan apa yang namanya akhlak. Misalkan saat ini itu apa ya, kemapanan itu kan menurut manusia sekarang ini itu kekuasaan sama ya apa, materi intinya kepada kekuasaan sifatnya sama materi. kekayaan begitu. Itu barangkali yang disebut kemapanan. Nah, dari situ untuk mencapai kemapanan itu sendiri misalkan kekuasaan begitu. Tentu referensinya kekuasaan kan kekayaan. Banyak yang mengabaikan etika, bahkan akhlak pun. Orang yang mengerti sekalipun juga melanggarnya gitu. Ya. Tentu di sini kembali ke zaman jahiliyah, kembali ke zaman jahiliyah tempo dulu. Cuman bedanya jahiliyah sekarang itu ya berupa kekuasaan dan harta benda begitu. Dan ini tidak mengenal siapa itu orangnya. Baik itu orang alim, orang mengerti agama, ataupun yang orang awam sekalipun. Gitu. Baik. Pastilah ya untuk mencapai kekuasaan dan kekayaan itu banyak yang melanggar etika. Jadi sekarang itu sudah dikesampingkan. Begitu. Bagaimana itu Pak Ustaz? Oke. Ya, bisa ditangkap. Terima kasih. Pengabaian etika itu. Apakah kita ini sekarang jahiliyah di era kontemporer dan modern? Iya. Milenial. Modern begitu. Baik. Bagaimana itu mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi, Gizul. Iya, betul. Tidak sejalannya antara kemapanan dengan kesopanan. Intinya seperti itu. Artinya tidak seimbang. Kita mapan dari sisi bisnis, kita mapan dari sisi karir, kita mapan dari sisi keilmuan, kita mapan. Tapi ternyata dari sisi kesopanan kita tidak mapan. Jadi sangat sedikit sekali untuk mencari orang yang mapan di dalam kesopanan. Kenapa? Ya ini diantaranya. Makanya kita angkat tema kali ini adalah spiritual yang mapan melahirkan kepribadian yang sopan. Nah, berarti di antara salah satu problem utamanya adalah mereka itu spiritnya minim. Spiritnya minim. Pejabat yang memiliki spiritual yang minim, maka dia tidak akan pernah amanah di dalam melaksanakan jabatannya. Yang kedua, orang yang memiliki keilmuan mapan, tapi dia memiliki spirit yang minim, maka keilmuannya tidak akan pernah bermanfaat, justru akan bermudarat. Karir yang mapan, tapi dia spiritualnya minim, spiritualnya kurang, maka justru karirnya tidak membawa dia semakin baik
kepribadiannya justru akan semakin buruk. Maka untuk Mas Dede ya barusan ya. Nah, salah satu untuk bagaimana kita tidak hanya mapan secara materi, tapi juga mapan di dalam akhlak, di dalam etika, maka tentu kita harus meningkatkan spiritual. Karena spiritual itu mampu menangkap makna sebetulnya. Contoh seperti ini ya. Kalau saya itu dicubit sendiri itu sakit, tuh, kenapa saya mau nyubit orang lain? Nah, jadi itu sebetulnya perasaan spirit loh. Itu rasa spiritual kita loh. Jadi ketika kita dicubit merasa sakit, kenapa kita nyubit orang lain? Ketika orang lain nggak enak dengan gosipan kita, kenapa kita ngegosip orang lain? Ya ini dan sebagainya. Ya. Nah itu. Oke, tentunya lebih utama ke spiritual dulu ya. Spiritual, Jadi kita tingkatkan spiritual. Banyak orang Gitu. yang menghalalkan segala cara demi kemapanan secara materi sehingga menyampingkan akhlak atau adab. Akhlaknya. Nah, itu berarti spiritualnya belum mapan ya, Kiai. Tidak mapan. Ya, gitu. Nah, dari ini semua, Kiai, apa yang paling ingin diingatkan untuk mendengar di luar sana? Baik, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kecerdasan spiritual itu merupakan sebuah dasar pondasi utama di dalam kehidupan kita agar kita ringan dalam melaksanakan amal soleh. Kita mudah melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan akan mudah kita lakukan kalau kita betul-betul memiliki kecerdasan di dalam spiritual kita. Maka tidak akan pernah tercapai kemapanan di dalam akhlakul karimah, di dalam kesopanan sebelum kita berupaya untuk mapan di dalam spiritual. Nah, maka mari kita bersama membenahi diri kita sendiri bagaimana spirit kita itu menjadi baik sehingga tindak perbuatan kita pun juga menjadi baik. Karena bagaimanapun saja asal dari spirit itu berada dalam keimanan kita, berada pada akidah kita, pada keyakinan kita. Ketika kita memegang keyakinan itu dengan baik dan benar, maka insya Allah spirit kita akan meningkat. Jika spirit kita meningkat, insya Allah perbuatan kita akan menjadi sopan dan kesopanan yang mapan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ki Izul telah membersamai kita lewat Mutiara Pagi hari ini ya. Insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi lain waktu Ki Izul. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian mendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Ki Izul Mutakin. Kita telah banyak berbincang tentang spiritual yang mapan melahirkan kepribadian yang sopan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Program ini kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.